Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kita lagi mengulas untuk keluarga Toyota terbaru. Kalau kemarin udah Rush, Avanza Veloz, nih sekarang sosok big brother dari keluarga Toyota yaitu Fortuner udah mendapat badge atau emblem GR-nya. Nih coba lihat kuncinya, sayangnya itu nggak ada tambahan emblem apa-apa sih untuk kuncinya nih ya. Kuncinya masih tetap Toyota Fortuner biasanya. Langsung saja kita ulas di tampilan apa saja yang berubah di Toyota New Fortuner GR 2021 ini. Pembahasan pertama dari sektor wajah ya. Kalau dari lampu-lampu sih Fortuner nggak ada perubahan dari model sebelumnya. Grillnya perubahannya di sini. Kalau dulu ada list merah di sini, itu list merahnya hilang ya kalau Anda notice. Kemudian ini konsep grillnya masih sama dan masih ada 360 kamera di sininya. Untuk GR nih, bumpernya sih sekilas hampir tidak ada perbedaan, cuman dia konsepnya, lekukannya itu berbeda. Inilah pendaran lampu dari New Fortuner GR. Dari lampu-lampu nggak ada perbedaan dengan model yang sebelumnya, dan lampu sen, lampu DRL tetap ada yang di bawah ya. Oke, untuk bagian sektor lampu-lampu nih ya, Fortuner punya keunikan di mana untuk DRL yang sebelah sini dia akan menyala switch dengan di sini pada saat jalan ya. Kalau yang belum pernah nonton videonya, saya sertakan link di atas. Nah, tuh. Kita coba lihat pendaran lampu di belakangnya dulu. Kalau bagian spion juga nggak ada perubahan ya. Nih lampu bagian belakangnya. Untuk GR nggak ada perubahan, dia sama saja guys. Oke. Kalau semua sih sama, darkroom seperti ini. Oke, dari depan wajah-wajah tidak terlalu perbedaan. Sekarang kita lihat ke dapur pacunya. Oke, kita lanjut ke dapur pacunya. Buset dah. Ini herannya kenapa Toyota tidak membekali ini mobil harga 500-an setengah M dengan hidrolis. Ini bobotnya lumayan loh. Mau olahraga lumayan ini. Itu yang mungkin menurut saya hal-hal kecil yang bisa ditambahkan oleh Toyota, dimana untuk kap mesin yang sebesar ini itu ditambahkan untuk hidrolis. Ya bisa pun kita beli bisa lah. Untuk dapur pacunya sendiri Toyota nggak ada penambahan atau perubahan, di mana dia masih menggunakan yang 2GD yang sanggup menghasilkan tenaga, ini 2500 ya untuk yang dieselnya, sanggup menghasilkan tenaga itu 150 horsepower, torsinya 400. Ya sayang untuk kelas SUV dia masih yang terkecil saat ini ya dibandingkan rival-rivalnya untuk power. Ya, inilah untuk dapur pacunya. Menurut kalian gimana? Silahkan komentar di bawah. Yang sudah pakai Fortuner dari generasi yang sebelum ini, yang TRD sekalipun, silahkan komentar untuk tenaganya gimana. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping-samping belakang, kemudian lanjut ke interiornya. Lanjut ke bagian kaki-kaki. Ini untuk GR memang membuatnya sedikit lebih gimana ya, ada perubahan sedikit motifnya. Bannya menggunakan dilapis ban Bridgestone dengan profil 265/60, ringnya 18. Footstep dan stiker baru. Kalau untuk GR dia ada emblem GR-nya itu ya. Kemudian lanjut ke spion. Kalau luxury dia tetap ada ini. Ini yang luxury ya. Sekalian mau saya perlihatkan apa bedanya dengan luxury dan tidak. Nih yang pertama nih, ada chrome seperti ini. Kemudian ini masih ada krom-kroman di samping, sama halnya yang kayak di biasanya. Bagian atas juga masih sama ya, nggak ada. Untuk sunroofnya, sunroof nggak ada, shark fin tetap ada, roof rail tetap ada. Kemudian talang airnya, bentar, oh ini emblemnya udah berubah GR ya. Semua masih tetap. Untuk smart key juga masih sama. Kok nggak diubah yang udah yang ini ya, masih model button. Harusnya dia model yang smart key yang bisa tanpa button, tangan dimasukkan, itu akan semakin keren. Footstepnya
Oke, kaki-kaki belakang dia udah tetap menggunakan cakram ya. Kaki-kaki belakang tetap sama juga profilnya. List chrome set melandai sampai belakang. Sekarang kita lihat ke spoilernya. Spoiler juga nggak ada perubahan, tetap sama Sun Sporty-nya. Dan yang 2021 semua ada badge untuk 50 anniversary. Bagian belakangnya, bumper bagian belakang, no, bumper belakang GR bukan TRD lagi. Dan untuk luxury nih, ada penutup ban serepnya ya. Kalau yang non luxury harga selisih sekitar 3 jutaan baby, tapi 3-4 juta nggak ada tutup ban serep, nggak ada chrome di spion ya. Kamera belakang masih tetap. Ini yang saya kurang suka benernya. Ya bagus sih dengan chrome black, cuman kayak gini nih. Akhirnya sidik jari mudah sekali menempel. Oke, ini dari eksteriornya. Menurut kalian gimana? Untuk 360 kamera masih tetap ada ya. Ini. Oke. Kita lanjut ke bagian belakangnya, guys. Oke, lanjut ke bagian belakang. Banyak dari teman-teman yang menggunakan Fortuner atau apapun lah dari produk Toyota yang udah mempunyai fitur power backdoor dan sudah ada kick sensornya. Pertama, saya jelasin lagi untuk kick sensor apapun mobilnya, baik dari merek Toyota atau merek lain, fungsi kick sensor itu untuk memudahkan Anda mengeluarkan barang, memasukkan barang dengan ilustrasi Anda banyak barang di tangan. Ini contoh, saya kunci dulu, kondisi mobil terkunci. Sensor masih tetap ada 5 titik ya. Nah, sensornya itu ada di sini. Nanti saya perlihatkan. Kunci itu Anda kantongin. Jaraknya kunci sama sensor itu nggak bisa terlalu jauh. Nah, berarti setelah bunyi beep itu jangan langsung mundur. Setelah bunyi beep, biarkan kunci ini sinkron dulu dengan sensor di sini. Pada saat menutup pun juga gitu. Kalian udah ambil barang, terdengar beep di sini. Beep. Nah, I don't know why, kayaknya di Fortuner generasi sebelumnya tuh tinggal kita ayunkan set. Ini kayaknya jaraknya sedikit lebih dekat dibandingkan model sebelumnya. Serasa menurut saya ya. Karena responsifnya itu harusnya pada saat bunyi beep itu kita harus mundur. Ini kayaknya harus deketin dulu. Nah itu kadang dia nggak mau. Ini saya deketin dulu. Nah seringkali error kayak gitu. Itu yang mungkin next teman-teman mungkin perlu coba. Kalau udah ada yang sudah nyobain, silahkan sampaikan komentar di bawah. Kemungkinan gagal itu lebih banyak ya kalau yang menurut saya, meskipun kunci saya kantongin kayak gini tuh udah bunyi tit. Nah ini ada bunyi, kayaknya itu kalian harus lebih dekat posisinya tadi ya, di sini lebih dekat untuk kick sensornya, menurut saya sih gitu. Nah kalian mau tahu posisi sensornya, ini ada arah panah di sini ya, berarti ada di bawah sini. Jadi pada saat Anda mengayunkan, ini ada panduannya juga di atas nih guys. Sisinya bersebelahan di tombol. Jadi kalian untuk membuka bagasi ada 3 cara. Satu dengan tombol di sini atau di dalam. Yang kedua dengan menggunakan remote. Yang ketiga menggunakan kick sensor. Nah itu yang menjadi cara untuk menggunakan kick sensor power backdoor-nya. Dan Anda untuk ketinggian ini, Anda juga bisa mengatur tinggi rendahnya, ini bisa dengan menahan ini tombol. Jadi misalkan ini terlalu tinggi, misalkan saya contohkan segini nih, cukup nih, tahan. Nah sampai bunyi titit dia akan melakukan memori. Kita akan lihat ya pembukaannya, tadi nggak setinggi tadi ya. Kita akan lihat pembukaannya apakah setinggi tadi dengan cara remote. Oke, kita cobain. Boom, dia tingginya nggak setinggi tadi guys. Dan ini kalau ada
bingung kalau mau didekatkan, ini ada adjust height-nya, tingginya bisa diatur kita tahan 2 second yang tadi saya peragakan ya. Jadi kalau misalkan kurang tinggi atau kurang rendah, ditutup lagi. Misalkan ini mau dibalikin normal, set, udah memorize lagi dia, tingginya balik seperti itu guys. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dulu. Ke bagian belakang ini nggak ada perubahan ya. Joknya, kalau ini cargo netnya saya lepas dulu, bentar. Nah, di bagian belakang kursi-kursinya tetap sama untuk pelipatannya. Boom. Ya, kayak gini. Ini kalian fungsinya untuk naruh di sini. Ya. Untuk pelipatannya. Kemudian di bagian sini kalau kita lihat masih ada power outlet. Overall untuk pelipatan kursi-kursi masih sama, nggak ada perbedaan ya guys. Kita coba ke bagian tengahnya sekarang. Ntar saya tutup dulu. Dan sekaligus saya mau mencoba duduk di bagian belakang supaya kalian tahu perbedaan bagi kalian yang berencana cari mobil SUV gede. Kalian mau compare dengan merek sebelah yaitu Pajero, kenyamanannya bagaimana? Saya mau perlihatkan di sini. Oke. Oh iya, nih salah satu safety juga nih, saya lupa menjelaskan. Salah satu safety pada saat nih kalian pada menutup, mungkin badan kalian di sini buk kayak gini nih, langsung otomatis berhenti. Dan kalau misalkan kalian mau melanjutkan, dia akan balik lagi dulu ke atas. Karena safety-nya tadi dia merasa mungkin ada benda, boom, dia nggak mau menutup. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sisi tengah pelipatannya. Ini yang menjadi daya tarik untuk Fortuner ya. Di Pajero pun udah ada, tapi yang kelas atas. Nah, kita masuk ke bagian dalam. Nah, kesan dari TRD yang sebelumnya itu coklat. Ini untuk GR itu dibuat semakin sporty dengan warna, ada stitchingnya nih. Kemudian ini juga warnanya chrome, warna silver gelap. Badge atau emblem Fortuner di sini juga masih ada. Nah, sekarang saya mau cobain masuk ke bagian belakang, mumpung bagian tengah ini terbuka. Kita coba. Ini guys, posisi duduk saya di belakang. Ini headrest kita naikkan. Dan keuntungannya, ini Fortuner bangku depan tuh masih bisa dimaju mundurin. Meskipun ya untuk orang dewasa sih, coba saya majuin dulu yang bagian sini ya. Ini yang paling mentok nih. Saya coba sini. Nih. Menurut saya sih masih lebih enak dibandingkan Pajero. Karena dia masih bisa dimajuin dan masih space-nya luas. Posisi dimajuin, ini masih ada space kurang lebih masih 5 jari loh ini. Ada kurang lebih untuk seginian. Nih. Ingat tinggi saya 170, di bagian belakang ini masih muat, tapi space ini juga 4 jari ruasnya. Tapi masih enak. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Turunnya ini yang agak sedikit susah coy. Oke, untuk recliningnya ini di sini ya, untuk tuasnya. Oke, kita lanjut ke bagian sisi interior. Saya coba masuk ke bagian dalam. Ini posisi kursi yang udah dimajuin, cuman saya agak ke belakangin. Jadi saya mau coba duduk di posisi kursi yang udah jok yang udah dimajuin. Jok yang udah dimajuin masih ada space kayak gini. Kemudian masih ada armrest untuk cup holder. Nice. Ya. Lampu-lampu masih menggunakan LED, good job. Kemudian masih ada ditambahkan hal-hal sepele seperti ini gantungan belanjaan ya. Nice. Terus yang kedua, penumpang tengah nggak perlu worry juga untuk charging, karena di bagian tengah konsol ini juga disediain power outlet 12 volt sampai support 120 watt. Nih. Kalau 120 watt ya bisa untuk kayak kulkas mini,
cool box ya. Ini bisa untuk naruhin handphone di sini. Oke, untuk pocketnya. Kemudian kalau coba dilihat di bagian pintu speakernya, kayaknya tidak ada perubahan. Kemudian ada untuk cup holder juga di situ. Ya, storage masih mumpuni lah nih Fortuner ya. Kemudian kita balik lagi selain oh ya tadi belum lihat ini ya. Coba kita lihat ini nih, desain dari joknya nih. Desain dari joknya menurut saya berubah. Untuk sentuhan GR ini konsepnya menurut saya keren juga nih. Ya, bagian tengah masih ada headrest. Ya, kalau nyaman kayaknya lebih, nggak tahu feel saya ya atau perasaan saya aja, kayaknya lebih padat nih sofa atau joknya dibandingkan model yang sebelumnya. Tapi udah bernuansa hitam kayak gini lebih keren sih. Kemudian di bagian sini boom, cuman ini beda sama yang di Avanza kemarin. Kalau Avanza tuh aduh kejedot tangan gue. Kalau di Avanza kemarin tuh bisa otomatis ini ya, boom, ini masih bukanya gini, nggak langsung buka gitu. Kemudian di sini nggak ada scroll untuk dia adjustment, tapi layarnya dia lebih gede. Oke. Untuk entertainment hampir sama kayak sekelas di Alphard lah, ya lumayan. Oke. Gambaran seperti itu. Nih, keunggulan di Fortuner dibandingkan rivalnya, ini dia kepraktisannya. Boom. Semakin lega. Kalau nggak ada penumpang belakang, kalian bisa mundurin lagi, semakin lega. Oke, kita lanjut ke ruang kabin utamanya kayak gimana. Untuk ke ruang kabin, ini yang saya tadi jelaskan ya. Sayangnya di Fortuner ini nggak mengembangkan smart key. Seandainya dia menggunakan kayak yang di Sienta aja, udah menggunakan smart key yang tangan kita masuk, dia ngunci, dielus, dia nutup. Ini masih belum ya. Nih untuk panel depannya, nah udah semua full black kayak gini, dan highlightnya full auto semua. Untuk windownya ini pengaturan sama Twitter. Ini untuk Twitternya di sini lucu ya. Ini kalian penasaran dengan kualitas audionya kayak gimana? Saya akan cobain nanti seperti biasa. Untuk electric seatnya nih di bagian bawah untuk reclining, maju mundur, high adjustment itu ada guys. Kita bisa melihat untuk kenyamanan, kepraktisan electric seatnya di bagian penumpang depan juga ada. Jadi penumpang depan udah kebagian untuk electric seatnya. Safety juga, extinguisher juga masih ada, tetap masih haruslah untuk standar keselamatan saat ini. Kemudian nih juga masih sama ya. Boom. Masih untuk cooler dari minuman ada, bisa masih manfaatkan di sini dengan emblem Fortunernya di sini ya. Kita lanjut masuk ke bagian dalam. Masuk ke kabin Fortuner tuh ciri khasnya karena dia ada footstep, naiknya pegangan, set naik, up. Nah, wow, saya masuk ke sini disuguhkan dengan sesuatu hal yang baru, pemandangan speedometer yang baru. Sesuatu hal yang baru langsung saya rasakan pada saat masuk nih, kayak ada nuansa gradasi blue di speedometernya. Kita coba nyalain bentar ya. Boom. Tetap ada animasi Fortuner yang baru. Boom. Nah, ini ada tampilan yang baru nih di sini nih. Nah, sebelum lanjut ke audio, ini saya mau perlihatkan juga nih terkait di instrumennya ya. Instrumen coba kita tutup dulu. Nah, ntar udah posisi tertutup. Kemudian kita mau perlihatkan, ini informasi saya nggak nyalain ya karena masih di dalam showroom. Takutnya malah polusi di dalam. Tampilannya nggak ada perbedaan, menampilkan informasi ekonya, konsumsi berkendaranya, bla bla bla. Cuman ini juga ada indikator seperti di Toyota Race. Ini bisa kita lihat memantau pergerakan roda depan kita. Ini informasi, kemudian setting, vehicle setting. Nah, ini power back door on, ini bisa kita atur di sini juga. Sama sih. Everything is ya sama, eco driving semua sama. Kalau steering masih sama, dia masih tombol-tombolnya masih semua sama. Kemudian di sini udah auto tentunya ya. Ada pedal shiftnya. Kalau lampu sangat disayangkan
nggak ada untuk wipernya di sini. Cuman dia di sini udah auto dimming. Kemudian di sini udah ada lampu langsung otomatis yang terbuka ya pada saat ini kita buka. Oke. Kemudian di bagian lampu-lampu nih juga sama ya. Boom, boom. Nih LED, tempat kacamata juga sama. Di bagian penumpang pun dia juga ada untuk lampunya kayak gini guys. Nah ini untuk AC-nya. Nih dual. Ini yang baru dia udah dual zone guys. Untuk New Fortuner GR udah dual zone, kanan kiri Anda bisa atur set berbeda ya. Kemudian di sini ada power outlet dan nggak lupa masih ada wireless charging di sini. Nanti kita cobain. Kemudian transmisinya masih sama, nggak ada perubahan karena engine sama. Kemudian untuk power mode-nya atau mode berkendara di sini ada tambahan juga traction control di sini. Cuman yang saya tadi yang notice tuh di sini adalah yang untuk kick sensor. Kalau yang lama kalian masih menjumpai di sini itu ada logo untuk kick sensornya, kita bisa aktifin. Ini untuk sensor parkirnya, engine start stopnya, kemudian untuk pembukaan kap mesin dan tuas untuk pembukaan tangki bensinnya. Oke, dari interior ini sudah. Menurut kalian gimana? Sekarang saya mau coba demokan untuk wireless chargingnya. Untuk wireless charging dia udah nyala gini ya, kita bisa on off kan. Ini saya contohkan, boom. Tuh charging guys. Oke, proses udah charging. Yang menurut saya menariknya sih emang dengan adanya wireless charging ini memudahkan kalian untuk charging ya. Sekali lagi ini bisa on off, dan sekali lagi mau jelaskan, nggak semua handphone support wireless charging. Jadi saat Anda pembelian handphone, dicek dulu apakah support dengan wireless charging. Untuk tampilan head unitnya udah baru, konsepnya seperti yang di Innova juga yang terbaru ya. Kemudian memang semuanya berasal dari Corolla Cross, dimana tampilannya itu udah perubahan seperti ini. Bisa prepare untuk e-money, kita bisa ngecek. Ini ada NFC-nya juga. Cuman I don't know why di generasi yang sebelumnya pun ini audionya udah berbeda ya. Pada saat kita klik media, itu audio video semua itu kita nggak jumpain yang namanya untuk CD. Kayaknya udah mulai bergeser ya. Era-eranya dulu pakai audio dual din, masih pakai kaset, habis itu muncul pakai CD, DVD, MP3. Sekarang udah kayaknya mengarah ke digital, dan ini slot untuk USB masih tetap ada ya. Jadi tampilan audionya kayak gini guys. Bahkan di RAS pun konsep tampilannya seperti ini. Storage-nya masih sama kok guys, nggak ada yang berubah. Dan I don't know why juga si Toyota nggak mengganti electric parking, dia masih menggunakan tuas seperti ini. Ini saya yang tadi mau perlihatkan, ini adalah dual AC-nya ya. Ini AC dual zone. Ini bisa pengaturan derajat kanan kiri. Ini juga bisa kanan kirinya berbeda ya. Dan ini pun bisa kita on off kan. Kalau misalkan ini terpisah, kita klik, dia langsung sama kanan kiri kayak gitu. Cuman arah semburannya nggak bisa kita atur terpisah nih, kayaknya jadi satu semua. Hanya yang bisa diatur untuk perubahan derajatnya kanan kiri berbeda. Ini salah satu contoh ya untuk audionya. Saya pilih source, itu nggak ada pilihan di sini untuk disknya udah nggak ada. USB, radio sama Bluetooth kayak gitu guys. Ini coba saya boost lagi, setting sound, boostnya udah kenceng ya, saya maksimalin supaya kalian ini saya pakai presetnya jazz, tapi kayaknya perlu diganti ke elektronik. Oke, semua high, loudness juga udah high, and then kita cobain. Sayangnya untuk cruise control dia belum adaptif ya.
Oke. Dari kualitas audio kalian udah mengetahui sendiri kualitasnya gimana. Silahkan sampaikan komentar kalian ya untuk terkait New Fortuner GR ini. Dan ini saya mau perlihatkan juga masih teleskopik masih ada nih untuk steeringnya. Nice. Ya tetap harusnya, cuman belum elektrik, itu yang menurut saya sedikit kekurangan. Tapi overall is good. Perubahannya nggak terlalu yang signifikan banyak. Yang cukup disayangkan ada beberapa poin yang saya catat adalah kap mesin yang berat belum ditambahkan hidrolis. Kemudian cruise control juga belum dibikin yang adaptif. Kemudian tuas masih mengandalkan rem tangan seperti ini. Mungkin punya pertimbangan sendiri sebagai mobil SUV yang maco, kebanyakan sih memang menggunakan tuh rem tangan kayak gini, bukan yang elektrik. I don't know. Yang menjadi catatan yang seperti itulah. Tapi overall good. Kenapa Fortuner tidak menambahkan sunroof? Itu alasannya di sini. Ada entertainment tadi yang kalian bisa lihat ya. Entertainment itu diutamakan, utamakan kenyamanan. Lagian loh, ini kalian bisa sampaikan kolom komentar. Apakah sunroof itu, kalau mobil kalian ada sunroof, apakah setiap hari kalian pakai? Kalian buka kah? Mungkin ya sekedar dibuka, tapi nggak dibuka semua. Yes, biasanya seperti itu hanya untuk penambahan penerangan. Kalian milih gengsi seperti itu atau fungsional dari sebuah kenyamanan, mobil keluarga, entertainment. Kalau gini kan mobil ada keluarga, anak-anak di belakang, Anda masih bisa bikin anak-anak nyaman nonton di belakang. Itu sih kalau menurut saya. Ya, bagi kalian yang udah mencoba generasi Fortuner sebelumnya yang TRD pun silakan komentar di bawah gimana rasa kenyamanannya, gimana, atau bahkan kalian yang sudah nyobain Fortuner udah, Pajero udah, bahkan Nissan Terra udah. Nah, silakan sampaikan komentar kalian. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya terkait otomotif maupun gadget. Sampai jumpa and bye bye guys.